Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Bunda Manauf Official. Oke, gimana nih kabarnya teman-teman semua? Pastinya semoga semuanya baik-baik aja ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kali ini saya mau nge-review salah satu produk yang pasti bermanfaat bagi ibu menyusui. Nah, ini sudah ada di samping kita. Jadi kali ini saya akan mereview salah satu produk pompa ASI atau breast pump dari Crown. Di sini saya akan mereview yang manual. Jadi gimana sih baik enggaknya si pompa ASI ini? Mari kita review ya. Oke, sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, share konten ini. Semoga konten ini menjadi bermanfaat buat kita semua. Singkat cerita nih, pasti itu apalagi ibu menyusui waktu masih mau melahirkan itu pasti bingung, kira-kira butuh nggak ya pompa ASI? Kayaknya aku nggak harus pakai pompa ASI deh, nanti langsung ini deh, DBF aja, direct breastfeeding. Ternyata teman-teman, mau DBF atau enggak, jadi pompa ASI ini pasti sangat dibutuhkan. Jadi seperti saya dulu awalnya itu tidak merencanakan untuk membeli yang namanya pompa ASI, tapi karena ada suatu hal, jadi baby Manaf itu harus opnam gitu ya, masuk rumah sakit beberapa hari. Akhirnya mau nggak mau saya harus menyiapkan ASI dan diantar ke sana setiap harinya selama di rumah sakit. Makanya mau gak mau, jadi saya tuh cari dulu rekomendasi apa ya pompa ASI yang sekiranya harganya low budget tapi bisa banget untuk digunakan, efektif. Nah akhirnya waktu di baby shop ketemulah sama yang namanya si Crown ini. Jadi pompa ASI manual dari Crown ini itu waktu itu harganya murah ya, itu di bawah 200.000, sekitar 180 ribuan. Oke, kita buka ya. Isinya adalah dapat apa aja sih pompa ASI ini? Yang pasti karena ASI adalah kebutuhan nutrisi bayi yang sangat penting, jadi mau nggak mau kita harus menyediakan ya. Apalagi 0-6 bulan dalam pemberian ASI eksklusif itu sangat penting, khususnya bagi ibu-ibu yang pekerja nih, wanita karir. Pasti kan kalau kerja kita mau pompa, kalau pakai yang elektrik takutnya listrik, maksudnya kan nggak selalu kita mobile tuh. Yang paling gampang itu adalah pakai yang manual, paling enak. Soalnya apa? Kita nggak perlu ribet-ribet nyolokin kabel ke listrik. Memang sih kita harus menggunakan yang namanya ini tenaga kita jadi lebih ekstra, ya kan? Tapi saya saranin lebih enaknya sih, maksudnya mendingan pakai yang manual aja, maksudnya kita bisa mobile tuh juga. Oke, dalam satu set ini pompa ASI itu nanti bakalan ada beberapa item yang bisa kita dapetin. Salah satunya, yang pertama kita bakalan dapat yang namanya botol. Ini adalah botol ya. Botol ini ukuran 120 cc atau 120 ml. Kemudian ada corongnya, jadi ini adalah corong dan juga ya corong lah yang bisa nanti disambungin ke botol susunya ini ya. Kemudian selanjutnya adalah dapatnya silikon. Ini adalah silikon karet, silikon untuk melapisi corongnya gini. Kemudian kita bakal juga dapat ini adalah gagang ya, gagang buat kita yang di sini. Ini ya, ini adalah gagang untuk kita narik-narik inilah, pompa. Terus ini adalah dudukan
maksudnya tempat berdirinya botol. Tapi kadang ini juga bisa digunakan untuk penutup ini corongnya kalau sudah kita gunakan. Misalnya ini masih nancep di botol susunya. Kemudian di sini ada yang namanya penutup bagian atas. Di sini ada karet. Silikon ini adalah sebagai penyaring ya, filter. Maksudnya nanti dipasang di sini sebagai tempat ASI kita untuk turun ke botolnya. Ada ini buat membantu untuk di sini ya. Dan juga ada yang namanya ini penutup botol susu. Lah misalnya sudah selesai pompa tuh, kita mau simpan pakai botol susunya ini, bisa langsung ditaruh di freezer. Sebenarnya karetnya ini dapat 2 karena ini ya, karena yang satunya hilang jadi tinggal 1, jadi ini dapat 2 karetnya ini. Soalnya kita bisa belinya ini hanya online, jadi bisa online lewat PT Crown officialnya sendiri. Oke, terus di dalamnya juga ada buku penggunaannya nih. Nah, ini ada buku penggunaan. Di sini dijelasin lengkap. Yang pertama, ada bagaimana sih kita bisa menyimpan ASI dengan baik dan benar. Itu ada di sini cara menyimpan ASI. Kemudian, cara pemakaian ini, maksudnya memasang ini. Kalau misalnya alat ini tidak bekerja dengan efektif, nah apa nih yang mungkin ada yang salah? Itu juga dijelaskan ada di sini. Kemudian cara membersihkan alatnya. Kemudian cara mensterilkan. Dan juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan pompa ASI ini. Nah, di sini ada cara pemasangan, lihat. Nah, ada buku petunjuknya gitu ya. Ada cara pemasangan juga yang lebih gampang. Coba kita pakai ya. Kita gunakan. Yang pertama, ini di sini ada karet ke pompanya. Nah, kalau kita buka, kalau dibalik, ini tuh ada semacam kayak ini tadi loh. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah di sini. Tapi kita makainya ini nanti bakalan ditaruh sebagai penariknya. Selanjutnya, bagian ini ya, bagian ini itu dipasang di bagian atas ini. Coba kita pasang silikon yang atas ini. Jadi teman-teman, sebenarnya pakai ini tuh enak banget. Maksudnya kita nggak perlu tenaganya banyak banget sih. Saya aja ya, yang maksudnya kadang itu baru 15 menit itu kadang sudah banyak dapatnya. Nah, kalau sudah, nah ini nanti yang bisa buat ditarik-tarik ya. Nah, kalau sudah, pasang lagi silikon yang ini. Nah, corong silikon buat corongnya di sini. Nah, kemudian untuk yang kecil ini, lihat. Nah, yang bentuknya seperti ini itu dipasang di bagian bawah. Di sini ya, di sini ada tempatnya kok. Ada bulutan gitu. Bisa langsung. Nah, sudah ya. Kemudian setelah itu ini gagangnya itu dimasukkan di sini. Kan di sini tadi ada penariknya tuh. Lubang yang ini dikaitkan di sini sampai bunyi klek. Nah, sampai ini bisa ditarik. Dan benar enggaknya kita bisa memastikan taruh telapak tangan kita ya di bagian corongnya. Kalau misalnya kita pompa kayak tangan kita tuh udah kayak kesedot, berarti ini sudah benar. Nah, udah. Ini karena ini kan steril ya nanti ASI-nya, biar nggak ada udara yang masuk, biar nggak ada kuman yang masuk, tetap steril. Ini ada penutupnya juga nih teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Ini untuk bagian atas. Kemudian bisa deh langsung disambungkan ke botolnya.
Nah, bisa tuh digunakan. Nah, ini sebagai tempat duduknya. Jadi gini sambil memompa. Nah, bisa kan sambil memompa. Atau kalau sudah, ini bisa dipakai penutup ke corongnya. Nah, sebelum ini diganti. Jadi seperti itu ya, pakainya mudah banget. Jadi gimana sih makainya? Tinggal aja, ini kan sudah selesai. Tinggal ini payudaranya dimasukkan. Nah, dimasukkan ke pompanya. Jadi gampang banget ya. Kalau buka hati-hati, takutnya nanti tumpah gitu ya. Pastikan ini kita sudah menutupnya dengan rapat. Nah, kemudian ini bisa ditaruh buat disterilkan atau dicuci dan disterilkan. Ini bisa ditutup dan ditaruh di freezer. Gampang banget kan cara masangnya. Oke, sekarang saya bacakan nih. Jika daya sedotnya lemah atau tidak ada, maka pastikan semua sambungan itu terpasang dengan baik. Misalnya bagian-bagian kecil seperti ini jangan sampai terlewatkan. Kadang kita lupa, misalnya habis steril ada bagian yang tidak ikut terpasang nih, ketinggalan. Nah, itu perlu diperhatikan. Kemudian pastikan karet-karet silikon semua terpasang dengan benar dan kedap udara. Jangan sampai ada udara yang masuk. Takutnya kan kadang gini kan, kita yang bagian corongnya ini rentan banget. Soalnya saya dulu awalnya juga gitu, ternyata waktu dipakai loh, kok nggak efektif banget ya, maksudnya kok masih ada kerasa yang bolong. Nah, ternyata bagian silikonnya ini tidak rapat. Jadi pastikan semuanya rapat. Kemudian pastikan karet katup bersih dan tidak rusak dan terpasang dengan rapat. Karet katup itu ini ya, yang tadi yang menyalurkan ASI dari sini ke botolnya. Jadi cara membersihkan, untuk cara membersihkan ini kita harus melepas semua bagian, semua komponen dari pompa ini. Kemudian kita cuci tuh dengan sabun khusus ya untuk peralatan botol bayi. Kemudian kita bisa langsung sterilkan. Ingat, kita nggak boleh pakai sabun yang mengandung bahan kimia atau pelarut. Yang biasanya kan ada kan sabun-sabun tertentu yang mengandung thinner itu, itu nggak diperbolehkan. Khusus buat bayi itu ada ya. Bisa dicuci pakai itu. Kemudian untuk cara mensterilkan, bisa disterilkan pakai microwave atau sterilizer khusus bayi biasanya ya. Kemudian perhatikan juga pompa ini harap dicuci setiap kali setelah digunakan. Jadi sekali pakai langsung cuci. Kemudian cuci dan bersihkan setelah dipakai, langsung bersihkan setelah selesai. Jadi nggak bakalan nunggu lama ya. Soalnya saya itu pernah nunggu, maksudnya saya biarkan dulu nih sampai pagi kan, saya pompa sampai siang baru saya cuci. Itu ini teman-teman, kayak bekasnya ASI tuh kayak ngendap-ngendap gitu kan. Nah, itu nanti takutnya malah jadi jamur dan jadi sarang bakteri di sini. Jadi nggak boleh. Kemudian cuci dalam air sabun yang lembut atau bersihkan menggunakan sikat susu itu juga boleh ya, atau spons yang khusus. Pastikan pakai air yang bersih dan sabun yang bebas bahan kimia. Jangan tinggalkan ke sumber panas atau matahari langsung. Jadi nggak boleh tuh kan, kadang itu ada yang orang-orang yang ngerebus langsung direbus. Maksudnya cara nyeterilkan langsung direbus, itu tidak diperbolehkan ya. Jadi itu adalah cara pemasangan dan penggunaannya. Jadi penggunaannya efektif banget karena bisa mobile nih. Misalnya dari dapur ke anak sambil nungguin anak, bisa sambil mompa, bisa pakai jalan-jalan, anaknya di stroller kita bisa mompa juga. Jadi efektif banget pakai ini. Mungkin ya banyak sih segi positifnya. Mungkin kalau segi negatif masih belum menemukan. Cuman ya tadi kadang kalau kita nariknya nggak efektif, masanya nggak efektif, nah kita nariknya yang capek, pasti bakalan lama. Jadi seperti itu ya review singkat dari pompa ASI Crown Baby Care. Jadi ini BPA free ya, dijamin aman. Maksudnya peralatannya aman, tidak mengandung bahan kimia berbahaya
dan pastinya ini sangat bermanfaat buat ibu-ibu menyusui di rumah semuanya. Baik, sekian review dari saya. Kalau ada kritik, saran, dan pertanyaan, jangan lupa komen di bawah. Dan semoga video ini bermanfaat bagi sesama ibu menyusui. Jangan lupa untuk komen, like, dan share, dan juga subscribe juga ya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.